saya Faiza Mutiara Keva, kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme Belanda. Isi materi yang akan dibahas adalah meliputi kapan dan di mana awal masuknya, tokoh dan peranannya, tujuan kedatangannya, hingga dampak positif dan juga dampak negatifnya. Materi yang dipilih adalah negara Belanda. Negara Belanda adalah sebuah negara konstituen yang sebagian besar terletak di benua Eropa. Belanda merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, sebuah negara monarki konstitusional yang mencakup seluruh bagian Belanda Eropa serta Belanda Karibia. Kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah dan manusia di luar ketentuan yang tidak boleh dilampaui negaranya. Sedangkan imperialisme ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Kapan dan di mana awal masuknya? Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Heck pada tahun 1598. Tokoh-tokoh Belanda beserta peranannya. 1. Pieter Both. Pieter Both merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama yang menjabat pada tahun 1610 hingga 1614. Pieter Both memiliki banyak pencapaian di masa jabatannya. Ia terlibat dalam berdirinya VOC pada tahun 1602, berhasil mendirikan pos perdagangan di Banten, mengusir Spanyol dari Tidore, dan pencapaian terakhir itulah yang membuat rakyat semakin menderita. Semua tenaga dan keringat diperas habis-habisan untuk bercocok tanam. Namun, semua hasil pertanian tersebut direbut oleh Pieter Both demi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Kedua, Jan Pieterszoon atau yang kerap disapa JP Koot. Ia adalah Gubernur Jenderal VOC keempat yang menjabat pada 1619 hingga 1623. Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa JP Koot sangat sukses dan menguntungkan mereka, sehingga ia dilantik kembali pada tahun 1627 hingga 1629. JP Koot memang membawa banyak keuntungan untuk VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Contohnya adalah memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta yang kemudian diubah menjadi Batavia. Dengan pemindahan ini, organisasi dagang tersebut semakin melebar sayapnya ke berbagai penjuru Nusantara. Ketiga, Herman William Daendels atau yang biasa disapa Daendels. Ia adalah Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda yang menjabat pada tahun 1808 hingga 1811. Walaupun masa kepemimpinannya cukup singkat, namun kekejaman Daendels tak ada saingannya. Dia adalah tokoh di balik munculnya istilah kerja rodi. Ia mempraktikkan kebijakan tersebut untuk membuat jalan raya dari Anyar, Jawa Barat hingga Panarukan, Jawa Timur yang sekarang dinamakan Jalan Raya Po. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia. Kedatangan Belanda ke negara Indonesia yakni memperoleh rempah-rempah yang banyak untuk diangkut ke negara mereka, sehingga mereka memutuskan untuk memonopoli perdagangan, memperluas wilayah, hingga mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC. Ini salah satu tujuan didirikannya VOC, yaitu menghilangkan persaingan dagang yang merugikan pedagang Belanda. Selain itu masih banyak lagi. Adapun dampak positif dari kedatangan Belanda bagi warga negara Indonesia.
Pendidikan yang baik. 2. Militer Indonesia yang modern. 3. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh. 4. Sistem perbankan nasional. 5. Menyatukan banyak wilayah di Nusantara. Dan juga perlindungan terhadap peninggalan sejarah. Dampak positif lainnya yaitu banyaknya pusat-pusat aktivitas industri yang dibangun yang membutuhkan tenaga kerja sehingga berperan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Wilayah Indonesia menjadi pusat aktivitas pelayanan dan juga perdagangan karena pembangunan pelabuhan-pelabuhan oleh pemerintah kolonial Belanda. Terhubung dan berkurangnya jarak tempuh antar daerah di Indonesia karena pembangunan jalan-jalan di darat oleh pemerintah kolonial Belanda. Bermunculannya kaum intelektual yang cerdas di antara masyarakat bangsa Indonesia yang berguna sebagai bibit-bibit pemimpin karena pembangunan berbagai sekolah serta program pengajaran yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, pembangunan jaringan saluran irigasi yang dibangun pemerintah kolonial Belanda yang berguna untuk membantu pengairan lahan-lahan milik petani Indonesia. Adapun juga dampak negatif kedatangan Belanda bagi warga negara Indonesia. 1. Kehidupan bangsa Indonesia menjadi miskin, terbelakang, dan memprihatinkan karena berbagai penindasan oleh pemerintah kolonial Belanda yang selalu bersikap sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia. Kedua, banyaknya peperangan atas berbagai kerajaan di berbagai daerah Indonesia yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal. 3. Terpecah-pecahnya masyarakat Indonesia karena politik adu domba pemerintah kolonial Belanda. Sekian, itu saja. Apabila terdapat banyak kesalahan yang sudah saya lakukan dan saya ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.